Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jejak Langkahku. Pada video kali ini saya akan membahas Gunung Argopuro, lintas dari Baderan menuju ke Bremi, yang mana jalur ini terkenal paling panjang di antara gunung lainnya di Pulau Jawa, dengan jarak kurang lebih 44 kilo dari Baderan ke Bremi, yang rencananya saya tempuh dalam 4 etape atau dalam 4 hari. Oke, pada awal perjalanan saya awali dari Mojokerto ya, menuju ke Surabaya. Sesampainya di Terminal Bungurase atau Terminal Purabaya, Surabaya, saya bertemu rekan-rekan dari Sidoarjo yang sama-sama satu arah, yaitu menuju kota Probolinggo. Di sini ada kejadian lucu. Saat kami ngobrol-ngobrol, kami ditegur satpam terminal, dikirain calo tiket bus. Ya, memang mungkin ada sedikit potongan kali ya. Oke, setelah kami membuat kesepakatan, akhirnya bersama-sama naik bus menuju kota Probolinggo. Namun setelah naik, kami kena tarif langsung basuki sebesar 65.000 per orang. Ya sudahlah, tidak ada masalah, sekalian nggak oper-oper bus, jadi langsung menuju ke Besuki. Setelah sampai di terminal Besuki, kami naik ojek menuju basecamp Baderan. Sebenarnya di Besuki ini ada 2 pos pemberhentian ya, di alun-alun dan terminal, yang mana letaknya tidak jauh atau berdekatan. Dan dari sini sama-sama naik ojek sejauh 21 km untuk menuju ke basecamp Baderan dengan tarif 50-60 ribu per orang. Dan kalau malam hari bisa sampai 80-100 ribu per orang, tergantung kondisi. Jadi ya pinter-pinteran menawar tarifnya. Pukul 17.30 ya, atau setengah 6 sore, kami sampai di basecamp Baderan dan bermalam di basecamp ini. Rencana pagi kami awali pendakian menuju ke Argopuro. Hari pertama ya, pukul 06.30 atau setengah 7 kami awali pendakian dengan naik ojek menuju sumber mata air 1 sejauh 8,5 km. Jadi kalau jalan cukup lumayan dari base camp, yang mana tarif ojek sebesar 130.000. Ini pengalaman kedua saya ke Argopuro ya, jadi sudah agak biasa naik ojek di sini ya. Tapi kalau belum pernah, berasa ikut gas trek yang memacu adrenalinmu. Percaya saja pada drivernya, sudah pada mahir kok dan hafal di jalanan ini. Oh ya, untuk logistik ya, sebelum berangkat di basecamp ini menyediakan nasi bungkus dengan harga 10-15 ribu per bungkus, tergantung lauknya, untuk sarapan pagi dan makan siang. Jadi total 30.000
untuk 2 nasi bungkus, lauknya ayam goreng. Sesampainya di mata air 1 ya, kami lama menunggu teman yang satu ini tertinggal. Info dari rekan-rekan, ban motornya bocor. Ya, di sini kesabaran rekan-rekan diuji. Setelah menunggu 1 jaman ya, akhirnya nongol juga karena lama menunggu jemputan dari bawah katanya. Selanjutnya kami berangkat menuju ke Cikasur. Ya, tepat pukul 7.39 ya. Kita awali perjalanan dari sumber mata air 1 menuju ke Cikasur. Dengan target hari pertama camp di Cikasur. Ada trek awal dari mata air 1 ya, menuju mata air 2. Jalurnya cukup menanjak dengan kontur tanah dan memasuki hutan. Jalan sedikit sulit karena bekas ban motor, jadi sempit kalau dibuat jalan. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya. Lama nggak kesini sebelum pandemi. Nah, ternyata di sini ada bangunan baru. Ini bangunan apa Pak niki Pak? Pos. Oh, pos pos pendakian. Iya. Oh, rencana mau pindah ke sini. Apanya? Enggak. Oh, Cuman dipakai pos apa? ya untuk Pengawasan. iya, Oh, jagaan gitu. ya. Rupanya ada bangunan baru di Enam. jarak hampir berapa ini? 1 jam jalan tadi ya. Nah, ini. Ya, iki ono dalane ta, nek gak ono iki melipir iki. Nah, ini batas, ada batas ojek ya di sebelahnya pos pengawasan tadi. Kita melipir ke sini. Di jarak hampir 10 kilo ya dari base camp tadi, base camp Regis ya. Ini estimasi waktu 1,5 jam kita jalan. Nah, sekarang kita istirahat sambil menikmati suasana di tengah perjalanan seperti ini.
rest area di jarak 10 kilo 500 meter. Oh, kok ini gila, Pak. Apa? Nek nyimpen ya gak apa-apa. Bareng nyimpen ya gak duwe ya iso. Mata air 2 di jarak 11 kilo ya dari base camp Regis tadi, kurang lebih dengan estimasi waktu hampir 3 jam. Berhenti sambil nunggu tukang ojeknya tadi. Rekan-rekan ada yang ketinggalan. Ini sampai di mata air 2. Nah, ini sumber mata air sana ya, Mas. Kalau ngambil ini ada area camp ya, cukup untuk berapa ini, 1 sampai 2 tenda. Oh, ini suasananya. Nah, di sumber mata air ini ada area camp juga di sini. Ternyata jalurnya di sebelahnya apa? Tulisan mata air 2. Nah, itu. Di bawah sana. Pukul 10.13 kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Sabana Kecil. Dan inilah view di atas mata air 1, di atas mata air 2. Setelah sampai di pos mata air 2 ya, jalur menuju ke Cikasur jalannya sudah relatif menurun sampai Sabana Kecil dengan kontur tanah Oh iya, selain jalur berkontur tanah ya, jalur menuju ke Sabana Kecil ada beberapa pohon tumbang menghalangi jalan, namun masih aman.
merobos sebagian jalurnya. Ini sabana kecil Mas ya. Nah, ini jalur di sabana kecil, suasananya seperti ini. Ya, inilah view di sabana kecil. Estimasi waktu 4 jam 7 menit dari base camp tadi. Kemudian jaraknya yaitu 13 kilo 700 meter. Dan seperti inilah suasananya di sabana kecil. Inilah pertemuan para porter dan teman-teman mendaki di sabana kecil. Kebetulan ketemu apa subscriber mengenali dari Blitar. Baru beraninya apa di sabana kecil. Tadi sudah ketemu di mata air satu. Ragu-ragu. Oke. Oh, ini Pak Agus sama dengan yang nonton. Sudah berarti. Iya. Nah, ini rekan-rekan para porter dan pendaki berkumpul jadi satu menikmati suasana sabana kecil. Setelah istirahat kurang lebih 30 menit ya, kita melanjutkan lagi menuju ke sabana besar ya. Nah, ini banyak rekan-rekan yang mendaki hari ini, termasuk open trip juga banyak. Pukul 11.35 ya. Kita lanjutkan perjalanan setelah ngobrol-ngobrol santuy dengan para porter dan para pendaki. Dan kebetulan ini tadi ketemu subscriber. Oke, lanjut sampai di Cikasur. Ketemu di Cikasur. Selanjutnya menuju ke sabana besar. Di awal trek jalurnya sedikit menanjak dan turun sebagian datar sampai di sabana besar. Mantap. Yes. Rekan-rekan dari Blitar City. Menuju ke sabana besar atau Cikasur. Mendekati sabana besar Sekabut Sadu.
bagian jalurnya seperti apa, jalur budak via Panderman melipiri tebing. Nah, seperti ini jurang di sisi kanan. Ya. Kemudian ini adalah jalur belakang. Nah, seperti ini. Oke, lanjut menuju ke Cikasur. Ternyata jarak 15 kilo dari base camp tadi menuju ke Sabana Besar. Estimasi waktu 5,5 jam. Ini loketnya dan ini suasananya. Rekan-rekan pada istirahat, para porter tadi. Ini teman-teman dari Surabaya. Kemudian ini jalur belakang tadi. Nah, sana. Ini sisi kanan jalur. Nah, terdapat sebuah sabana yang cukup luas. Setelah tiba di Sabana Besar ya, kami istirahat dan makan-makan sekitar kurang lebih 1 jam. Saya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Cikasur. Oke. Nah, delik ya. Oke. Hati-hati, Pak. Ya, tepat pukul 13.20 kami lanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur. Nah, ini jalurnya. Ini sisi kanan jalur di Sabana Besar. Dan ini balik arah tadi. Dan ini adalah sisi kiri jalur. Kita lanjut menuju ke Sungai Kolbu, ambil air, lalu ke Cikasur ngecamp hari pertama. Jalur di inilah suasana jalur di Sabana Besar, hampir sama dengan di Cikasur. Luas sabananya dan jalurnya seperti ini. Ada bunga di mana ini, di Sabana Besar.
menurun tanjakannya. Menurun jalurnya setelah sabana besar tadi. Jalur sabana besar tadi ya, kita masuk hutan. Kemudian di sisi jalur ini banyak bekas-bekas bagas ya, seperti ini. Kemudian ini jadi kemungkinan di seputaran sini itu banyak bagasnya. Kalau melihat kontur tanah tadi seperti di songkar-songkar. Nih jalurnya. Ini sudah mendekati jalurnya Sungai Kolbu sebelum Cikasur. Seperti ini jalurnya. Setelah memasuki hutan ya, kita keluar lagi ketemu sabana sebelum Sungai Kolbu. Nah, seperti ini suasananya. Cukup luas. Nah. Oke, lanjut. Kita menuju ke Cikasur atau Sungai Kolbu. Estimasi waktu 6 jam 56 menit atau sekitar 7 jam kita mendekati di jalurnya Sungai Kolbu. Seperti ini jalurnya. Estimasi jarak 17 kilo 300 meter. Menurun terus dari sabana besar tadi. Apa? Kos-kosan? Kosane Dandro. Oh. Karyawane bandara, Pak. Nah, ini sebelum Sungai Kolbu ya, ini ada banker di Cikasur ini. Kalau menurut cerita sih ini adalah kos-kosan pegawai bandara dulu. Nah, dan ini suasananya, dan ini depan. Oke, lanjut. Sebelum mencapai Sungai Kolbu ya, ini ada 2 jalur ya, yang turun menuju sungai, kemudian yang lurus itu melipir atau memutari sungai. Dan saya memilih untuk turun sekalian ambil air dan membawa sedikit sayuran untuk tambahan logistik nanti malam. Nah, ini ada yang jalur atas ya, melipir ke sana menghindari sungai. Untuk saya langsung turun ambil air di Cikasur ini. Nah, ini rutenya. Oke, lanjut, kita langsung sekalian ambil air. Dan ini Lewat atas ya. oh enggak apa-apa, memang tujuannya ke sini juga. Mau ambil air. Nanti taruh anunya, Mas, di ini balik. Iya. Langsung sejentor. Hah? Tabung ketinggalan. Mas. Ketinggalan di mana? Di rumah Oh, tadi. nggih. Itu. Nih, kita turun ambil air sekalian. Iyo. Wah, lumayan dalam. Tapi ada batu-batu di sini. Kita bisa melipir ke sana, putar. Dan ini banyak tanaman selada air.
itulah letaknya Sungai Kolbu. Banyak tanaman, selada air, juga sumber air. Salah satu sumber air di sini sangat jernih ya. Dan itu sampai di sana. Nah, ya, kita lanjut naik ya. Itulah jalurnya tadi. Kita dari atas melipir ya, itu turun sampai ke penyeberangan. Dan ini adalah gambaran Sungai Kolbunya. Nah, itu terlihat sungainya. Oke, kita lanjut menuju ke Cikasur camp di sana. Seperti ini jalurnya. Ya, inilah suasana Cikasur. Estimasi 7 jam 40 menit. Kita sampai di sini. Ya, inilah suasana di Cikasur ya. Dengan estimasi waktu tadi dari base camp menuju ke Cikasur ini adalah 8 jam santuy. Bener-bener santai, menikmati suasana. Kemudian jarak dari base camp tadi ya menuju ke Cikasur adalah sekitar 19 kilo kurang lebih, estimasi waktu 8 jam. Dan inilah suasana di Cikasur. Nah, seperti ini. Dan ini di sisi timur ya, itu ada bekas lapangan terbang. Kabut syahdu datang. Oh, Pak Bela. Kemudian untuk trek ya, di awal trek itu kita naik ojek sampai ke sumber mata air 1 dengan ongkos 130. Kemudian untuk registrasi itu di base camp per hari 30.000, karena kalau tanggal merah sama hari biasa tapi hari biasa tapi termasuk cuti itu dihitung 30.000 per hari. Jadi 4 hari kita booking 120.000 untuk regisnya. Kemudian terus dari sumber mata air 1 untuk menuju ke sampai sumber mata air 2 ya, itu treknya lumayan menanjak ya. Kemudian jalurnya tanah. Kemudian di pos mata air 2 ya, itu treknya sudah mulai menurun
sampai batas Sabana Besar. Tuh turun terus. Kemudian dari Sabana Besar menuju ke Cikasur ini juga ada turunan dikit-dikit dan ya cenderung menurun kalau menuju ke Cikasur. Ada pun nanjak cuma sedikit-sedikit. Kemudian estimasi waktu kurang lebih 8 jam dari base camp tadi ke Cikasur dengan jarak kurang lebih 19 kilo. Cuman tadi ojeknya dari sampai batas sumber mata air 1.